Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Harlina Epi Susanti dengan NIM 2019-015051 akan menjelaskan laporan hasil penelitian saya dengan berjudul Penerapan Media Pembelajaran Kreatif Terhadap Minat Belajar IPA Pertumbuhan Makhluk Hidup di kelas 3 pada sekolah dasar. Adapun dosen pengampu saya yaitu Ibu Murningsi, SPDSI, MPD. Kita lanjut. Oke, untuk yang pertama itu ada permasalahan. Jadi kita bahas dulu permasalahannya ada dua, yaitu rendahnya tingkat penguasaan materi pada siswa dan kurangnya penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran IPA. Kemudian selanjutnya ada akibat dari kedua permasalahan ini, yaitu hasil belajar dan keaktifan siswa menjadi rendah. Kemudian untuk solusi dari permasalahan ini yaitu saya bisa memberikan solusi, yaitu harus menggunakan media pembelajaran kreatif agar siswa bisa aktif dalam mencapai hasil belajar yang baik. Kemudian selanjutnya kita mulai pada bab 1, yaitu ada latar belakang. Jadi untuk latar belakang ini ada upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan minat belajar siswa, yaitu dengan memperbaiki proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang kreatif dalam pemecahan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran IPA. Kemudian ada ilmu pengetahuan alam adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai gejala alam beserta isinya. IPA juga merupakan upaya untuk seseorang dapat berpikir logis dan berpola pikir ilmiah. Pendidikan IPA di sekolah dasar diharapkan bisa membantu para peserta didik untuk dapat memahami dirinya sendiri, mampu mencintai alam dan manusia, dan mampu melestarikan alam. Selanjutnya ada penggunaan media pembelajaran kreatif, termasuk alat peraga dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Sangat diperlukan karena sesuai dengan tahap berpikir anak, menggunakan media atau alat peraga, siswa akan lebih mudah mengerti dan memahami pembelajaran IPA secara nyata, berdasarkan fakta yang telah jelas dan dapat dilihatnya. Media pembelajaran kreatif IPA memiliki peranan sangat besar bagi guru, yaitu untuk menyampaikan konsep-konsep dasar IPA untuk peserta didik. Mereka bisa lebih mudah dalam menerima ilmu pengetahuan yang disampaikan kepada mereka. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini ada dua, yaitu yang pertama rendahnya tingkat penguasaan materi pada siswa. Banyak siswa yang kurang memahami materi yang diajarkan, serta kurangnya siswa dalam merespon materi pelajaran yang disampaikan. Kemudian yang kedua ini ada kurangnya penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran IPA, kurangnya motivasi dari guru dalam mengaktifkan siswa dalam pembelajaran, serta siswa merasa pembelajaran kurang menarik minat siswa. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh media pembelajaran kreatif dapat meningkatkan minat belajar anak pada muatan mata pelajaran IPA dengan materi pertumbuhan makhluk hidup pada kelas 3 sekolah dasar. Selanjutnya yang kedua itu, bagaimana penerapan media pembelajaran kreatif dalam pembelajaran IPA kelas 3 sekolah dasar. Nah, jadi ada dua rumusan masalah yang akan kita bahas nanti. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitiannya yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan minat belajar IPA melalui penggunaan media pembelajaran kreatif dengan materi pertumbuhan makhluk hidup pada siswa kelas 3 di sekolah dasar. Itu adalah tujuan pada penelitian ini. Kemudian yang ketiga yaitu
Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada 8. Yang pertama, menghilangkan kejenuhan siswa saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Yang kedua, meningkatkan semangat siswa dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, mengantarkan siswa dalam proses belajar yang menyenangkan sehingga akan lebih mudah menyerap materi pembelajaran. Yang keempat, mewujudkan pembelajaran yang aktif dan kreatif. Yang kelima, meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang ketujuh, meningkatkan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang terakhir, membantu siswa lebih memahami materi pembelajaran. Nah, itu adalah manfaat penelitian yang telah saya rangkum. Selanjutnya kita lanjutkan ke bab 2. Bab 2 di sini ada kajian teori. Yang pertama itu ada pengertian media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran ini saya rangkum ada 3 tokoh atau 3 narasumber yang saya masukkan. Yang pertama ini menurut Hani dalam Erlin Widiantuti 2013 halaman 11, kata media merupakan sebuah bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat didefinisikan sebagai pengantar atau perantara terciptanya komunikasi dari pengirim menuju penerima. Sedangkan Hamdani dalam Agustina tahun 2020 halaman 9 menjelaskan bahwa media merupakan komponen belajar yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Kemudian menurut Grange dalam Tri Wahyuni tahun 2020 halaman 11 menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat berlangsung untuk belajar. Jadi, berdasarkan definisi tersebut dapat disampaikan bahwa media pembelajaran kreatif adalah suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memudahkan siswa dalam mempelajari materi pembelajaran. Media pembelajaran digunakan harus dapat menarik perhatian siswa pada kegiatan belajar mengajar dan lebih merangsang kegiatan belajar siswa. Nah, itu adalah pengertian media pembelajaran. Oke, selanjutnya itu ada fungsi dan manfaat media pembelajaran. Ya, menurut Susila dan kawan-kawan dalam Risa Julian dari 2019 halaman 10 mengemukakan beberapa manfaat penggunaan media pembelajaran. Di antaranya, yang pertama memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Yang keempat, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Yang terakhir, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Oke, kita lanjutkan. Menurut Sajana dan kawan-kawan dalam Risa Juliandari halaman 2019, halaman 11 tahun 2019 yang antara lain, yang pertama, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, bahwa bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran lebih baik. Yang selanjutnya, metode pembelajaran dan preparasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga agar guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. Yang terakhir, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengar uraian guru, tetapi juga melakukan aktivitas lain. Nah, itu adalah fungsi dan manfaat media pembelajaran menurut para ahli. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Ada jenis media pembelajaran. Jenis media pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan.
Jenis media inilah yang sering digunakan oleh guru-guru untuk membantu menyampaikan isi atau materi pembelajaran. Kemudian ada media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang menggunakan pesan dalam bentuk auditif atau dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Program kaset suara dan program radio adalah bentuk dari media audiovisual. Selanjutnya ada media audiovisual. Media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau bisa disebut media pandang dengar. Sudah barang tentu apabila guru menggunakan media ini akan semakin lengkap dan optimal penyajian bahan ajar kepada siswa. Selain itu, media ini dalam bilas tertentu dapat juga menggunakan peran dan tugas guru. Nah, ini adalah jenis pembelajaran. Selanjutnya, peran media pembelajaran. Jadi menurut Putra Sumbarharjo dan kawan-kawan dalam Talizaro tahun 2018 halaman 7 ada beberapa peranan media pembelajaran dalam proses belajar. Antara lain yang pertama, peserta didik memiliki kemampuan untuk menangkap pembelajaran dengan baik. Dengan demikian, penggunaan media dalam pengajaran di kelas merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Yang kedua, media memungkinkan keinginan dan minat siswa untuk belajar. Bukan hanya memungkinkan motivasi untuk belajar, namun membawa pengaruh positif bagi psikologis siswa. Sebab media pembelajaran dapat memperlancar interaksi antara guru dan peserta didik. Yang ketiga, media memiliki kemampuan untuk menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam cara, disesuaikan dengan keperluan penuh makna. Nah, itu adalah peran media pembelajaran. Selanjutnya, jadi kita lanjutkan. Menurut Sidik dalam Talizaro, tahun 2018 halaman 8 menambahkan peranan media pembelajaran dalam proses pembelajaran antara lain. Yang pertama, memperjelas penyajian materi agar tidak hanya bersifat verbal atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau tulisan. Selanjutnya, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, menghindari kesalahpahaman terhadap suatu objek dan konsep. Yang keempat, menghubungkan yang nyata dengan yang tidak nyata. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada kriteria pemilihan media pembelajaran. Kemudian kriteria ini ada 6. Yang pertama itu kesesuaian dengan tujuan atau intellectual goals. Yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran, intellectual context. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran atau siswa. Yang keempat, kesesuaian dengan teori. Yang kelima, kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Yang keenam, kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas, pendukung, dan waktu yang tersedia. Nah, itu adalah kriteria pembelajaran media pembelajaran. Selanjutnya, pengertian minat belajar. Menurut Bloom, dalam Amni, Fauzia, dan kawan-kawan tahun 2017 halaman 3, bahwa minat adalah apa yang disebutkannya sebagai subject related affect yang di dalamnya termasuk minat dan sikap terhadap materi pelajaran. Untuk seorang anak yang sangat muda, lamanya minat dalam kegiatan tertentu sangatlah pendek. Minat senantiasa berpindah-pindah, namun demikian ia menghendaki keaktifan. Ia kerap kali mendapatkan kegiatan-kegiatannya atas pilihannya sendiri dan dapat lebih suka mengusahakan sesuatu tertentu daripada yang lain. Jamara dalam Amzi, Fauzia, dan kawan-kawan tahun 2017 halaman 3. Nah, di sini ada faktor selanjutnya ada faktor
yang mempengaruhi minat belajar, yaitu ada 3. Yang pertama, faktor dorongan dalam, yaitu dorongan dari individu itu sendiri sehingga timbul minat untuk melakukan aktivitas atau tindakan tertentu untuk memenuhi misalnya dorongan dorongan untuk belajar dan menimbulkan minat untuk belajar. Yang kedua, faktor motivasi sosial, yaitu faktor untuk melakukan suatu aktivitas agar dapat diterima dan diakui oleh lingkungannya. Minat ini merupakan semacam kompromi pihak individu dengan lingkungan sosialnya. Misalnya, minat pada studi karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang tuanya. Yang selanjutnya, yang ketiga, faktor emosional, yakni minat erat hubungannya dengan emosi, karena faktor emosional selalu menyertai seseorang dalam berhubungan dengan objek minatnya. Nah, itu adalah faktor yang mempengaruhi minat belajar. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran IPA kelas 3. Kita masuk ke pengertian IPA. Menurut Somatoa dalam Bidanti Muakhirin tahun 2014 halaman 2, ilmu pengetahuan alam merupakan terjemahan kata-kata Inggris yaitu natural science, artinya ilmu pengetahuan alam. Jadi IPA atau sains itu pengertiannya dapat disebut sebagai ilmu tentang alam atau ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. IPA membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis, yang didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, itu adalah pengertian IPA. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan pembelajaran IPA. Tujuan pembelajaran IPA itu yaitu kurikulum IPA di sekolah dasar. Pembelajaran IPA sebaiknya memuat 3 komponen. Sebagai berikut, yang pertama, pengajaran IPA harus merangsang pertumbuhan intelektual dan perkembangan siswa. Yang kedua, pengajaran IPA harus melibatkan siswa dalam kegiatan-kegiatan praktikum atau percobaan tentang hakikat IPA. Yang selanjutnya, IPA pada sekolah dasar seharusnya mendorong dan merangsang terbentuknya sikap ilmiah, mengembangkan kemampuan penggunaan keterampilan IPA, menguasai pola dasar pengetahuan IPA, dan merangsang tumbuhnya sikap berpikir kritis dan rasional. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran IPA. Jadi, ada juga menurut UNESCO tahun 1993 telah mengadakan konferensi dan menyimpulkan bahwa pendidikan IPA bertujuan sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama, mendorong anak didik untuk dapat berpikir logis terhadap kejadian sehari-hari dan memecahkan masalah sederhana yang dihadapinya. Yang kedua, menolong dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang ketiga, membekali anak-anak yang akan menjadi penduduk di masa mendatang agar dapat hidup di dalamnya. Yang keempat, menghasilkan perkembangan pola berpikir yang baik. Yang kelima, membantu secara positif pada anak-anak untuk dapat memahami mata pelajaran lain, terutama bahasa dan matematika. Darmajo dan kawan-kawan dalam Binti Muakhirin tahun 2014 halaman 3. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke kajian relevan. Kajian relevan ini ada 2, yaitu hasil penelitian yang saya ambil itu ada 2, yaitu dari hasil penelitian Aisyah Nur Rasyam tahun 2019 yang berjudul Peningkatan Minat Belajar Siswa Melalui Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi. Selanjutnya ada hasil penelitian Ega Trisna, Rahayu, dan kawan-kawan 2018 yang berjudul Pengaruh Inovasi Media Pembelajaran Lord Ball dalam Pendidikan Jasmani terhadap Minat Belajar Siswa Sekolah Menengah Pertama. Nah, itu adalah kajian relevan yang saya ambil. Nah, di sini ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini dari adanya kondisi awal, ada tindakan, dan kondisi akhir. Nah, di sini oke. Guru menerapkan media pembelajaran kreatif
tentang pertumbuhan makhluk hidup pada pembelajaran IPA. Nah, di sini ada 3 siklus. Yang pertama, minat belajar peserta didik meningkat. Yang kedua, minat belajar peserta didik meningkat belum sesuai target. Yang ketiga, minat belajar peserta didik mencapai target. Oke, nah di situ ada kerangka berpikir. Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya ada bab 3. Kita sudah masuk ke bab 3, metode penelitian. Jadi metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode eksperimen, maka akan membantu peneliti dalam mengetahui seberapa efektifnya penggunaan media pembelajaran di kelas kepada siswa. Dengan menggunakan pendekatan ini, juga kita dapat melihat seberapa berpengaruh media pembelajaran terhadap minat belajar siswa di kelas pada saat proses pembelajaran. Nah, kemudian desain penelitian. Jadi, desain penelitian ini merupakan sebuah proses yang diperlukan dalam perencanaan serta pelaksanaan penelitian. Desainnya ada 3, yaitu dari perencanaan. Dalam perencanaan meliputi identifikasi masalah, rumusan masalah, landasan teori, dan perumusan masalah. Untuk dan ada pelaksanaan. Yang ketiga ada dalam pelaksanaan meliputi pengumpulan data seperti pengumpulan instrumen, sampel, serta populasi, analisis data, pengujian instrumen, serta kesimpulan dan saran. Oke, kita lanjut. Jadi peneliti akan merancang berbagai proses yang akan dilakukan dalam beberapa langkah. Nah, yang akan dilakukan peneliti yaitu peneliti mengidentifikasi serta memilih apa saja masalah yang ada di dalam jam kelas 3 seperti peneliti melihat minat belajar siswa. Peneliti selanjutnya menggunakan media pembelajaran putaran pintar untuk mengatasi masalah minat belajar siswa. Kemudian peneliti menyiapkan berbagai macam asumsi untuk bisa diuji pada tahap selanjutnya di mana terdapat pengaruh media pembelajaran terhadap minat belajar siswa pada pembelajaran pendidikan pada pembelajaran IPA. Peneliti akan melakukan penyelidikan dengan menggunakan metode survei yang berdasarkan pada hipotesis penelitian. Kemudian peneliti akan memproses hasil yang telah didapat dengan mengumpulkan data menggunakan aplikasi yang bernama SPSS. Selanjutnya, langkah terakhir, peneliti membuat kesimpulan serta membuat laporan hasil penelitian kepada pihak yang bersangkutan. Nah, ini yang akan dilakukan oleh peneliti. Oke, kita lanjutkan ke subjek objek penelitian. Yang pertama, subjek penelitian. Subjek penelitian merupakan suatu subjek yang akan diteliti, baik subjek itu berupa lembaga, benda, ataupun orang. Nah, untuk objeknya, objek penelitian merupakan sebuah keadaan sifat atau benda yang orang yang menjadi sebuah pusat perhatian dari si peneliti. Oke, kita lanjutkan. Yaitu ada pengumpulan data dan instrumen penelitian. Jadi, yang pertama itu ada operasionalisasi variabel. Menurut Uma Sakaran dalam Satrio tahun 15 halaman 126, variabel merupakan apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Operasional variabel berguna untuk mengidentifikasi berbagai macam variabel penelitian sehingga menjadi kategori data yang dapat dikumpulkan oleh seorang peneliti. Sehingga pengukuran yang dilakukan dapat dilakukan secara mudah.
maka dapat disimpulkan bahwa variabel dapat dijadikan sebagai patokan untuk pengumpulan data. Berdasarkan pendapat di atas, maka pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas, independen, dan variabel terikat atau dependent. Nah, nanti akan saya jelaskan operasional variabel. Oke, saya lanjutkan. Untuk operasional variabel, nah di sini ada variabel, ada dimensi dan indikator. Untuk variabelnya yaitu media pembelajaran kreatif. Untuk dimensinya ada fungsi media pembelajaran menurut Susila dan kawan-kawan dalam Lisa Juliandri tahun 2019 halaman 10. Nah, untuk indikatornya yang pertama memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitis. Yang kedua, membatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Selanjutnya, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditory, dan kinestetiknya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, yang selanjutnya ada memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Nah, di sini juga dimensinya selanjutnya ada keuntungan media pembelajaran kreatif. Nah, untuk indikatornya ada yang pertama, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Kemudian bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran lebih baik. Yang ketiga, metode pembelajaran akan bervariasi. Tidak semata-mata kemungkinan variabel memulai penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga apabila guru mengajar untuk setiap jam pembelajaran. Kemudian siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga melakukan aktivitas lain. Nah, selanjutnya yang kedua itu variabelnya ada minat belajar siswa dan dimensinya ada kriteria siswa minat belajar dalam kelas dan indikatornya ada 4, yaitu siswa mempunyai kecenderungan yang tetap untuk memperlihatkan dan meningkatkan suatu yang dipelajari. Siswa memiliki rasa suka dan senang pada saat proses pembelajaran di kelas, dan siswa memperoleh suatu kebahagiaan dan kepuasan pada saat proses pembelajaran. Dan selanjutnya, siswa akan menyukai suatu hal daripada yang lain. Dan terakhir, siswa akan mengikuti aktivitas atau kegiatan di kelas secara baik. Nah, itu adalah penjelasan operasional variabel yang telah saya buat. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan pada laporan yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, Halina Evisanti. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.